Kemudian selanjutnya masuk ke modul minimap. Yang pertama tuh bikin si kameranya dulu ke hierarki, klik kanan kemudian pilih kamera, lalu diberi nama si minimap. Nah di si minimap kamera ini tuh audionya karena yang dipakai hanya si kameranya, jadi si audionya kita dihapus. Kemudian ke player. Nah jadi si minimap kamera yang tadi dibikin itu posisinya atur ke kamera, ke si player. Kemudian atur si posisi kameranya tuh agar tepat di atas playernya. Kemudian posisinya tuh diubah setinggi mungkin. Nah, kemudian si rotasinya agar menghadap ke bawah diganti jadi 90 derajat. Kemudian di si kamera ini tuh ada yang namanya projection. Ini tuh diganti jadi fotografik. Nah, agar berubah jadi seperti ini. Buat ngatur si jauh dekatnya tuh si size-nya diatur. Misalkan 20. Jadi makin jauh. Kemudian di asset bikin folder baru yang namanya minimap. Kemudian di dalam si asset minimap ini tuh kita bikin klik kanan kemudian create, lalu pilih si render texture yang ini. Kemudian si render texture ini tuh di drag ke si kamera, ada yang namanya target texture, di drag ke sini. Kemudian di canvas bikin lagi ke klik kanan kemudian UI image, lalu diberi nama tuh minimap masking. Kemudian si minimap masking ini tuh si search image-nya tuh dipakai yang ini. Nah, si masking ini tuh tinggal di drag aja ke si minimap masking, ke search image-nya. Kemudian bikin lagi minimap border. Yang minimap border ini tuh search image-nya tuh diisi dengan si border yang ini. Lalu atur-atur aja biar si minimapnya itu berada di pojok kanan atas seperti ini. Tinggal atur-atur lagi aja sih posisi sama ukurannya disesuaikan. Yang minimap border juga sama. Lalu di dalam si minimap masking tuh dibuat lagi ke klik kanan kemudian UI pilih yang raw image. Kemudian si tekstur ini tuh diisi sama si folder yang udah dibuat tadi, yang ini tinggal di drag aja ke si tekstur ini. Kemudian di minimap masking juga sama, di add komponen mask. Kemudian bikin script baru buat si minimapnya. Nah, ini tuh script yang minimapnya. Yang pertama tuh ada public transform itu untuk ngambil si lokasi layarnya. Kemudian di private void-nya tuh ada vector tree new position ini tuh buat ngambil lokasi si playernya. Jadi yang new position.y ini tuh agar nge-fixin si y-nya. Jadi jarak atas ke bawahnya tuh nggak berubah. Tapi yang X sama Z-nya tuh tetap berubah. Kemudian yang transform rotation ini tuh buat atur si rotasinya. Jadi si X-nya tuh bernilai 90, kemudian jika Y-nya itu tuh ikutin si playernya. Kemudian si script yang sudah tadi dibuat itu dimasukin ke minimap kamera. Kemudian si player ini tuh yang ada di script minimap itu tuh diisi dengan player ini. Tinggal di drag aja, masukin ke si script
minimap yang ada di dalam minimap kamera. Kemudian di minimap masking ditambah lagi raw image buat ngisi si raw ini, buat tanda player di minimapnya. Nah, si raw ini tuh di teksturnya diisi sama yang ini, tinggal di drag. Nah, nanti di si minimapnya itu ada tandanya, ada raw-nya buat si playernya. Kemudian si kameranya juga mengikuti si posisi playernya. Selanjutnya masuk ke modul enemy function ya. Sini saya bikin scriptnya yang bernama Hood Manager. Kemudian bikin di hierarkinya sama dengan nama Hood Manager. Kemudian si script yang tadi dibuat itu di drag ke si inspektornya Hood Manager ke sini. Kemudian saya buka scriptnya. Jadi di dalam scriptnya tuh ada seperti ini. Di sini tuh ditambahin Unity Engine.UI. Kemudian variabelnya ada ini. Kemudian masuk ke void star-nya ada ini, dan si player ini tuh diambil dari si untuk manggil si player yang ada di hierarki. Kemudian masuk ke kecepatan lari. Di kecepatan lari itu ada pergerakan player itu diambil dari saya manggil si script pergerakan player. Speed lari ini tuh diambil dari speed lari yang ada di pergerakan player yang ini. Kemudian masuk ke void update-nya itu ada kecepatan input X sama input Z. Sama di kecepatan juga diambil script pergerakan player. Lalu kecepatan ini diambil dari kecepatan yang ada di dalam script pergerakan player. Sama halnya dengan si X sama Z-nya ini juga sama, diambil dari si script di dalam script pergerakan player. Lalu di sini ada energi drain, update energi. Masuk ke void energi drainnya itu di dalamnya ada jika kecepatan player sama dengan kecepatan sama dengan kecepatan lari. Jika input X lebih dari 0 atau input Z lebih dari 0. Kemudian ada jika energi lebih dari 0, energi min sama dengan 10 dikali time delta time. Maka jika si energi kurang dari max energinya, si energi plus sama dengan 15 dikali time delta time. Sini ada update energi. Kemudian masuk ke private void yang update energi. Situ ada float ratio energi garis miring max energi. Kemudian di sini. Kemudian setelah selesai membuat scriptnya, si energi yang ada di canvas energi masking yang ini di drag ke script current energi yang ini. Kemudian saya coba run. Nanti si energi yang ada di health bar ini tuh yang bagian bawahnya yang warna biru itu akan jalan. Tapi jika sambil memencet tombol shift kiri, dia akan lari, lalu si energinya juga akan berkurang. Selanjutnya masuk ke modul clock atau jam. Yang pertama tuh bikin file text di dalam canvas, kemudian diberi nama clock. Kemudian si clock ini tuh di teksnya diisi dengan 00.200 buat jamnya. Kemudian diatur di si rect transitionnya tuh agar disimpan di pojok kiri atas. Kemudian si karakter font ini tuh untuk memilih si fontnya.
font size untuk mengatur ukuran fontnya, besar kecilnya. Kemudian setelah itu bikin script untuk si clocknya di dalam HUD Manager. Jadi di dalam HUD Manager itu, script HUD Manager dibikin private void update time untuk mengatur jamnya. Di sini ada integer horse, inverosky.intense.game_time.horse, kemudian ada integer minus menit, kemudian ada string game horse, ada string game menit, kemudian ada jika horse lebih dari sama dengan 0 n dan horse kurang dari 10, game horse sama dengan 0 ditambah horse dot toString, maka si game horse sama dengan horse dot toString. Yang menit juga sama seperti yang jam, yang horse. Kemudian di sini ada time.x sama dengan game horse tambah game minutes. Kemudian jika sudah di HUD Manager-nya akan tampil time. Nah, di time ini tuh diisi dengan clock yang ada dalam yang tadi telah dibikin di dalam kanvasnya. Nanti tinggal di drag. Ini saya coba untuk run. Jadi si jam atau waktu yang ada di pojok kiri atas itu akan berjalan seperti ini. Selanjutnya masuk ke modul main menu. Pertama tuh di asset scene, bikin scene baru dengan cara klik kanan kemudian create, lalu pilih yang scene, kasih nama main menu, kemudian klik 2 kali. Dan dalam main menu ini tuh di kanvasnya, di hierarkinya, bikin kanvas, kemudian di dalam kanvasnya tuh bikin si image buat logonya. Si logo ini tuh ada di asset HUD yang ini. Jadi si yang logo main menu yang ini tinggal dimasukin ke logo, sort image-nya logo. Kemudian atur si posisinya. Kemudian di dalam kanvasnya dibikin button yang diberi nama new button. Di button ini terusnya ada 3, yaitu canvas render, image, sama button. Tapi image-nya dihapus saja karena tidak dibutuhkan. Kemudian diatur lagi posisinya. Lalu di dalam button ini, new button ini, bikin image baru yang diberi nama rectangle. Di rectangle ini si search image-nya tuh pakai yang btn.bg ini. Yang sebelumnya si btn.bg ini yang pixel per unitnya tuh yang tadinya 100 diganti jadi 1000, kemudian sprite editornya disesuaikan juga. Kemudian di new buttonnya, di inspector button, transisinya tuh diganti jadi animator. Kemudian di rectangle-nya si image type-nya tuh diganti jadi sledge. Lalu si teksnya tuh di sini diberi nama new game. Lalu ini fonts-nya, ada font style, font size-nya diatur lagi, lalu ditempatkan di tengah. Kemudian bikin
folder baru yang namanya animation, kemudian UI, kemudian bikin animasi baru. Di sini ada 3 animasi karena untuk memakai transisi yang ini, yang highlighted, normal, sama yang preset. Kemudian di animator, bikin animator baru bernama UI animator. Oh ya, sebelumnya pada saat merubah si btn bg-nya ini tuh yang sprite editor, itu tuh install dulu di Windows Unity Package. Sekian dari saya untuk demo pertemuan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.